Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah menerapkan stoichiometri, reaksi redoks, dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Kemudian IPK yang perlu dipahami. Yang pertama, menganalisis prinsip yang terjadi dalam sel elektrolisis. Dan yang kedua, menganalisis reaksi sel yang terjadi dalam sel elektrolisis. Ya. Kemudian yang ketiga, menganalisis prinsip-prinsip dan kegunaan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menghitung besaran-besaran massa, mol, arus listrik, pH yang terbentuk pada proses elektrolisis berdasarkan hukum Faraday. Ini indikator pencapaian kompetensi yang harus dipahami. Yang pertama, pengertian sel elektrolisis. Di sel elektrolisis termasuk sel elektrokimia. Di pengertiannya, adanya arus listrik dapat menghasilkan reaksi kimia. Ada arus akan menghasilkan reaksi kimia. Di perbedaan dengan sel volta, kalau sel volta reaksi kimia menghasilkan arus listrik. Kalau sel elektrolisis, adanya arus listrik dapat menghasilkan reaksi kimia. Jadi contohnya pada pengolahan logam, pemurnian logam, atau pelapisan logam. Kemudian prinsip sel elektrolisis. Jadi pada sel elektrolisis, anoda sebagai kutub positif. Jadi kalau sel volta, anoda kutub negatif. Ini perbedaannya. Jadi pada sel elektrolisis, anoda kutub positif. Kemudian terjadi reaksi oksidasi. Sama dengan sel volta, terjadi reaksi oksidasi. Reaksi di anoda tergantung dari elektroda. Jadi kalau elektrodanya itu aktif bereaksi, maka yang dioksidasi adalah elektrodanya. Kalau elektrodanya tidak aktif, inert, maka yang dioksidasi adalah ion negatif atau anion dari elektrolit. Jadi jika elektrodanya inert, maka yang dioksidasi adalah ion negatif dari elektrolit. Kemudian yang kedua, katoda kutub negatif. Kutub negatif. Dan terjadi reaksi reduksi, terjadi reaksi reduksi sama dengan sel volta. Reaksi di katoda tergantung dari ion positif atau kation dari elektrolit, tergantung dari elektrolitnya. Sel volta, sel elektrolisis itu termasuk sel yang tidak spontan. Tidak spontan berarti kalau tidak ada arus, maka tidak terjadi reaksi. Reaksi-reaksi pada sel elektrolisis, pertama reaksi di anoda. Di anoda terjadi reaksi oksidasi. Yang dioksidasi adalah yang pertama, jika elektroda bereaksi atau aktif, yang bereaksi itu elektrodanya kecuali karbon, platina, dan emas. Kecuali ini elektroda kecuali ini maka dianggap bereaksi. Reaksi di anoda adalah reaksi elektroda, reaksi oksidasi. Misalnya elektrodanya tembaga Cu, berarti Cu tidak termasuk CPT dan AU, maka dioksidasi. Cu menjadi Cu12. Seng tidak termasuk CPT dan AU, maka dioksidasi. Dan yang kedua, elektroda inert, tidak bereaksi. Berarti elektrodanya terbentuk dari karbon atau platina atau emas.
Maka reaksi di anoda adalah reaksi oksidasi ion negatif anion dari elektrolit. Nah, tergantung dari elektrolitnya. Elektrolit sisa asam, nanti sisa asam itu SO4 dari asam H2SO4, NO3- dari HNO3, PO4 3- dari H3PO4, sisa asam. Maka yang dioksidasi adalah air. Ini reaksinya air. H2O menjadi 4H+ plus O2 plus 4E. Yang dioksidasi air, ya, kalau sisa asam. Kemudian yang kedua, ion halida. Ion halida itu adalah ion dari golongan halogen, Cl-, Br-, I-. Maka ion halida dioksidasi, ya, X- mewakili Cl-, Br-, I- menjadi X2 plus 2E. Kemudian ion basa, OH- dioksidasi, ya. Ion basa OH- dioksidasi. 4 OH- menjadi 2H2O plus O2 plus 4E. Ini yang reaksi di anoda. Reaksi di katoda. Terjadi reaksi reduksi. Yang reduksi adalah ion positif dari kation elektrolit. Ya. Jadi terjadi reaksi reduksi. Yang direduksi adalah kation dari elektrolit. Elektrolit berwujud larutan. Nah, kation asam H+ direduksi. Ini reaksi reduksinya. Kation logam golongan 1A dan 2A, ya, Al tidak direduksi. Yang direduksi adalah air, ya. Di golongan 1A, 2A dan aluminium tidak direduksi, yang direduksi adalah air. Ini reaksi reduksinya, H2O plus 2E menjadi 2OH- plus H2. Kation logam lain direduksi, ya, contohnya Cu2 plus 2E menjadi Cu. Zn2 plus 2E menjadi Zn. Di kation logam lain, ya, kecuali dari golongan 1A, 2A dan Al, maka direduksi, ya. Kemudian kation logam lain misalnya elektrolit leburan, semua kation direduksi. Jadi kalau leburan semua direduksi. Ya, contohnya ini, rasio dari larutan H2SO4 dengan elektroda anoda Cu dan katoda Fe. Ya, anodanya Cu, katodanya Fe. Nah, reaksi ionisasi H2SO4 adalah 2+ oleh SO4. Nah, anodanya Cu, karena Cu bukan C, bukan PT, bukan AU, maka Cu dioksidasi di anoda. Nah, pada katoda terjadi reaksi reduksi dari ion positif, maka ion positif H+ direduksi. Nah, ini reaksi, ya, elektrolisis dari H2SO4 dengan elektroda Cu pada anoda dan katoda besi. Ya. Contoh yang kedua, ya, ini CuSO4, ya, dengan elektroda karbon. Jadi sama dengan contoh 1, tapi bedanya elektrodanya karbon. Nah, karena karbon tidak bereaksi, maka yang direduksi, yang dioksidasi pada anoda itu adalah ion negatif dari elektrolit. Ya. Karena SO4 sisa asam, maka yang dioksidasi adalah air. Ini air. Kemudian yang pada katoda yang direduksi selalu ion positif dari elektrolit, Cu2 plus plus E menjadi Cu. Nah, ini reaksi elektrolisis dari CuSO4 dengan elektroda karbon. Nah, untuk lebih memahami, silakan dikerjakan soal berikut ini. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.